tuh udah 40 tahun kali, lebih ya, 40, 50 tahun, 40 tahun. Bahkan kenal dari orang tuanya. Tapi terakhir ketemu mungkin sekitar 10 tahun yang lalu, berbeda. Berbeda. Itu iya, berbeda, kehidupan yang berubah itu semuanya karena Tuhan. Dan setiap kali ketemu dengan Pak Chandra, pasti kita dimotivasi. Ini motivator yang tangguh. Itu membuat kita merasa dibangun, kita mencari Tuhan. Luar biasa, kepribadian yang beda, luar biasa. Ya. Jumpa kembali teman-teman di MTT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan tentang apa arti galau karena khawatir Tuhan lupa akan janji-janjinya gitu. Jadi saya pernah merasakan ini, ada kegalauan gitu. Galau karena khawatir gitu. Khawatir karena takut apakah Tuhan bisa lupa atau apakah Tuhan bisa tidak memberi atensi pada kita akan firman dan janji-janjinya. Nah ini yang kadang-kadang mungkin bukan cuma saya sendiri yang menghadapi kegalauan ini, tapi teman-teman juga mungkin pernah merasakan ada kegalauan semacam ini gitu. Dan itu hal yang wajar dan tidak aneh gitu. Saya coba buka di Yesaya teman-teman, di Yesaya 49. Ini saya tiap pagi saya urut gitu karena memang saya coba mengacu kepada catatan-catatan di kitab suci saya. Setiap kejadian itu biasanya saya kasih notes gitu, saya kasih catatan supaya bisa jadi ya ini semacam ini bisa jadi kesaksian untuk yang lain gitu, buat teman-teman yang lain. Saya malah nyarankan kalau bisa teman-teman juga sudah mulai membiasakan diri gitu, membuat satu catatan-catatan kecil di dalam Alkitab, di dalam kitab suci kita. Mungkin baik yang Nasraninya mungkin kitab suci gitu, mungkin yang Islam juga Muslimnya mungkin dari Al-Quran juga bikin notes gitu, atau mungkin pakai kertas diselipkan gitu, sehingga kita bisa tahu bahwa oh firman ini pernah terjadi dalam hidup kita dan kita pernah melakukan firman ini dan terus akan kita nanti miliki. Nah pengalaman saya kadang-kadang di dalam satu ayat gitu, di dalam kitab suci, dalam satu ayat itu bisa terdiri dari beberapa macam kejadian. Nah itu yang saya bilang firman itu hidup ya seperti itu. Nah ini seberapa banyak kita menghidupi firman ya akan semakin banyak gitu. Karena yang tadi dikatakan firman harus di-cross dengan iman gitu. Sedangkan iman kita kan bertumbuh. Kalau firman kita kan tetap gitu, kekal. Tapi kalau firman kita kan bertumbuh. Nah ini yang harus kita pelajari terus-menerus gitu. Bagaimana caranya supaya firman ini jadi hidup dan terus membawa kita ke naik ke level atas lebih berikut gitu. Nah ini coba kita masuk ke kitab 49. Sebentar teman-teman. Nang, ini makan apa sih Nang? Gimana? Diangkat dan tulisnya. Nih teman-teman, ini teman saya ada si Boris. Ini makan plastik atau apa, jadi saya pengen ceritanya terganggu. Dah, sana turun dulu. Ya saya terusin teman-teman. Jadi saya coba masuk ke dalam kitab Yesaya 49 ayatnya 14 sampai 21. Kalau teman-teman pas di depan ada kitab suci, coba dibuka bersama gitu sehingga kita bisa pelajarin apa sih
apa arti ayat gitu yang terjadi buat saya waktu itu, dan mudah-mudahan mungkin juga bisa dicerminkan dengan apa yang terjadi untuk teman-teman yang lain gitu saat ini gitu. Mungkin beda-beda kan pengertiannya. Nah, ini kalau kita mulai dari yang 14 gitu ya, ayat 14. Tuhan telah meninggalkan kita dan Tuhanku telah melupakan kita. Kita sebagai orang yang mengaku mau percaya Tuhan, kadang-kadang kita merasa seperti itu gitu. Jadi kadang-kadang di perasaan kita ada kegalauan gitu, balik lagi kegalauan, apa Tuhan meninggalkan kita gitu ya, apa Tuhan melupakan kita gitu. Nah, ini yang kita mesti koreksi diri. Kenapa bisa terjadi seperti itu gitu. Nah, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya? Tuhan sampai umpamakan seperti itu loh. Apakah seorang perempuan bisa melupakan bayinya gitu sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Tuhan tanyain itu loh. Ya, apa bisa seorang ibu semudah itu melupakan anak kandungnya gitu? Tapi Tuhan pertegas lagi, sekalipun si ibu itu melupakan anak kandungnya, Tuhan bilang Tuhan tidak akan melupakan kita gitu. Dan Tuhan lebih tegas lagi gitu. Jadi lebih kasih Tuhan itu lebih besar gitu daripada kasih seorang ibu kepada anak kandungnya gitu. Ini jelas firman ini nyatakan seperti itu. Jadi meskipun Tuhan nyatakan seperti itu, tapi tetap aja kita masih galau gitu. Kadang-kadang bingung sendiri, ini Tuhan ada enggak, Tuhan tuh perhatikan kita tidak, ya itu wajar gitu. Nah, ini yang kita butuh proses iman, sehingga nanti pengenalan dan pengertian akan firman kita makin naik dan tidak berhenti gitu. Orang-orang yang membangun engkau datang bersegera, tetapi orang-orang yang merombak dan merusak engkau meninggalkan engkau. Tuhan janji seperti itu gitu. Setelah kita makin mengenal mengerti akan firman Tuhan dan kita makin taat berani melakukan firman Tuhan, ya Tuhan janji bahwa ya orang-orang yang akan membantu kita dalam hidup kita ya akan datang gitu. Nah, sedangkan untuk orang-orang yang ingin merusak atau mengobrak-abrik kita, kehidupan kita, ya akan meninggalkan kita. Itu janji Tuhan, itu salah satu janji Tuhan. Angkatlah muka kita dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua berhimpun datang kepada kita. Demi Tuhan yang hidup, demikian firman Tuhan. Nah, ini kan janji Tuhan nih, bahwa setelah kita mengenal mengerti akan firman Tuhan dan kita berani taat melakukan firman Tuhan, Tuhan janji bahwa ya Tuhan akan datangkan orang-orang yang membantu kita gitu, datang ke seliling kita dan berhimpun gitu, datang ke kita. Untuk apa? Ya untuk membantu kehidupan kita gitu. Nah, ini kata Tuhan, demi Tuhan jamin, demi Tuhan yang hidup, demikianlah firman Tuhan. Nah, ini di ayat 18-nya seperti itu teman-teman. Nah, sungguh mereka semua akan kita pakai sebagai perhiasan, dan mereka akan kita lilitkan seperti yang dilakukan pengantin perempuan. Jadi Tuhan umpamakan seperti perhiasan seorang mempelai wanita gitu kan. Kalau perempuan wanita menikah kan hiasannya kan bagus sekali gitu, dari mulai rambutnya, mukanya, alisnya, bulu matanya, bibirnya, segala macam, hidungnya, bajunya, gaunnya gitu, ada glow. Nah, Tuhan umpamakan seperti itu gitu. Jadi kalau sampai sudah waktunya Tuhan, apabila Tuhan sudah genapi janji Tuhan, ya kita itu seperti begitu. Jadi semua orang itu akan dipakai Tuhan seperti perhiasan seorang pengantin perempuan katanya. Jadi betapa indahnya penampilan kita gitu, baik lahir batin gitu, apabila memang kita taat melakukan firman Tuhan. Nah, ini Tuhan umpamakan seperti pengantin perempuan gitu. Jadi teman-teman kita, orang-orang akan datang kepada teman-teman, kepada kita gitu, seolah-olah orang banyak itu menjadi perhiasan dalam hidup kita gitu. Jadi sangat berguna gitu. Nah, yang ke-19-nya,
Sebab tempat-tempatmu yang tandus dan sunyi dan negerimu yang dirombak sungguh sekarang terlalu sempit untuk sekian banyak penduduk kita gitu, dan orang-orang yang mau menelan kita akan menjauh. Jadi Tuhan janji seperti itu pada saatnya Tuhan, setelah Tuhan pertimbangkan bahwa kita ini sudah benar hidupnya, sudah mengerti firman Tuhan, sudah melakukan firman Tuhan, ya Tuhan akan jadi seperti itu, bahwa tempat-tempat kita yang tadinya tandus, yang mungkin kurang berhasil, kurang segala macam, baik usahanya, baik keluarganya, baik urusan hubungan masyarakatnya, segala macam gitu ya, yang tadinya tandus dan ya tersendiri, sepi gitu ya, nanti Tuhan akan rombak gitu. Nah sekarang yang nanti yang kita miliki sekarang itu malah kita akan anggap terlalu sempit gitu. Karena apa? Karena kitanya makin berkembang gitu. Di dalam kita itu mungkin kalau usaha ya mungkin staf karyawan kita jadi berkembang banyak sekali, sehingga posisi jangan-jangan kantor kita, bangunan yang sekarang kita gunakan sudah tidak bisa mencukupi. Nah ini Tuhan yang akan terus besarkan terus gitu. Bahkan Tuhan jagain gitu musuh-musuh kita yang punya niat berbuat jahat kepada kita, itu Tuhan akan singkirkan gitu. Nah yang ke-20-nya, malahan anak-anak kita yang kita sangka hilang akan berkata kepada kita, tempat ini terlalu sempit bagi kita gitu, menyisihlah supaya aku dapat diam di situ. Nah ini kan Tuhan tegaskan lagi bahwa malah kalau kita misalnya punya anak gitu, punya anak dalam arti kata anak yang benaran anak kandung atau anak angkat atau anak-anak dalam perusahaan gitu yang kita anggap anak, ya nanti mereka akan berkata bahwa karena saking Tuhan berkatinya gitu, mereka akan berkata bahwa ini buat kita aja mengembangkan ini sudah tidak cukup gitu. Jadi mereka itu orang-orang yang support kita gitu akan berkata seperti itu. Intinya sih ya harus berkembang gitu. Jadi baik istilahnya jumlah orangnya, baik masalah lokasinya, baik bangunannya, baik kantornya, aktivitasnya gitu, gudangnya, ya tempat workshopnya, showroomnya gitu. Yang jelas tidak cukup gitu. Ya, mereka akan ribut ke kita, usul ke kita untuk makin membesar dan makin membesar gitu. Bahkan mungkin di sini diartikan menyisihlah gitu, maksudnya ya berkembang kan, berarti beranak pinak lagi kehidupan kitanya, baik bentuknya usaha maupun segala macam gitu. Nah, di ayat yang terakhir 21 yang saya impresikan gitu, maka engkau akan berkata dalam hati kita, maka kita akan berkata dalam hati kita, siapakah yang telah melahirkan sekalian ini bagi kita? Bukankah kita bulus dan mandul gitu, maksudnya kita ini impoten, nggak bisa apa-apa gitu, nggak bisa ngasilin apa-apa, diangkut ke dalam pembuangan dan disingkirkan. Kita merasa dulu kita ini seperti terpisah, dibuang, disingkirkan oleh mungkin keluarga kita, oleh komunitas kita, oleh masyarakat kita gitu. Tetapi kita akan memikirkan bahwa terus siapa gitu anak-anak ini gitu, anak-anak ini dalam arti yang mensupport kita ya, baik anak kandung, baik anak angkat maupun anak-anak dalam activity kita, ya siapa gitu yang membesarkan anak-anak kita nggak merasa besarkan mereka kok, kita tetap hidup dalam kondisi yang terus-terusan bergumul dengan Tuhan gitu. Nah ini coba dipikirkan lebih lanjut. Jadi bayangkan gitu bahwa Tuhan itu akan bawa kita sampai segitu jauh gitu. Sesungguhnya aku tertinggal seorang diri, tetapi mereka ini dari mana datangnya? Jadi waktu kita menggeluti firman Tuhan, menggeluti pengertian akan firman Tuhan, menggeluti keberanian kita melakukan firman Tuhan, ini seolah kan seperti kita nggak ada hasil apa-apa. Tapi Tuhan bisa buat di pinggir kita keberhasilan yang wah gitu. Jadi di dalam Tuhan itu kita waktu menggeluti bekerja, karena waktu kita melakukan firman itu adalah buat kacamata Tuhan, untuk kacamata rohani, bahwa kita ini bekerja gitu. Melakukan firman Tuhan itu adalah secara rohani bekerja, sama aja dengan bekerja. Nah, waktu kita bekerja berarti Tuhan melakukan pekerjaan kita gitu.
Nah, waktu Tuhan mengerjakan bagian kita, ya otomatis yang tadi gitu, anak-anak kita itu, orang-orang yang di pinggir kita gitu, keluarga-keluarga kita, ya akan Tuhan bina untuk bekerja semua untuk kita gitu. Kenapa? Karena kita ini sedang bekerja untuk Tuhan. Tuhan kan seperti itu. Ya, bahkan ada firman lain yang mengatakan bahwa coba berani nggak kita lepaskan beban kita ke Tuhan gitu. Nanti Tuhannya akan take over. Nah, nanti Tuhan gantikan beban kita yang ringan dan enak. Tuhan bilang seperti itu gitu. Jadi problemnya kan kita kadang-kadang sebagai manusia yang apa ya, yang belum mengenal-mengerti akan Tuhan. Kita kadang-kadang untuk melepaskan beban kita yang berat itu tidak berani gitu. Tidak ada keberanian untuk melepaskan beban itu ke Tuhan gitu. Seolah-olah masalah itu sayang gitu, dipegangin aja, atau kita nggak percaya gitu apabila Tuhan kita mampu menyelesaikan masalah kita. Jadi kita selalu handling itu, padahal firman lain mengatakan ya coba lepaskan gitu beban kita ke Tuhan. Ya, nanti Tuhan ganti beban kita yang dari Tuhan. Nah, beban itu ringan dan enak. Apa sih? Ya melakukan firman gitu loh. Melakukan firman tinggal tidak ya nggak tahu ya apa lebih berat mana, melakukan firman dengan mengatasi permasalahan kita yang tidak bisa kita atasi gitu. Nah, yang mana? Kalau buat saya pribadi, saya lebih milih melakukan firman Tuhan aja meskipun berat gitu melakukannya. Tapi saya lebih memilih itu daripada saya mengerjakan beban saya yang saya anggap berat itu. Kenapa? Karena saya pikir kalau saya melakukan beban berat saya, permasalahan saya cuma dapat satu gitu. Bagaimana saya dapat kesuksesan duniawi aja. Dari permasalahan itu kita beresin untuk dapatkan sukses duniawi. Tapi kalau bicara beban yang dari Tuhan, lepas berat atau tidak berat kan relatif gitu. Saya pikir dapat dua gitu. Ya, bagaimana saya mendapatkan keselamatan seperti yang Tuhan mau, sekaligus saya mendapatkan suksesan duniawi. Jadi kan kalau dengan cara Tuhan saya dapat dua poin gitu. Kalau dengan cara manusia saya cuma dapat 1 poin, cara dunia gitu. Yang kedua, di pemikiran saya seperti itu. Kenapa makanya saya jadi bersuka cita gitu untuk berani melakukan firman Tuhan. Karena pola pikirnya seperti itu, di pengertian saya seperti itu. Mudah-mudahan tidak salah, dan kalau memang itu tidak salah, mudah-mudahan teman-teman yang dengar sharing hari ini coba pertimbangkan dari 2 sisi gitu. Jadi Tuhan itu kita dapatkan 2, ya, keselamatan akhirat dan kesuksesan duniawi. Tapi kalau bicara dunia itu cuma dapat 1, ya, cuman kesuksesan duniawi. Jadi 1:2 gitu. Nah, kalau buat saya pilih 2. Nah, di pengertian teman-teman kalau memang seperti sama dengan saya, ya kenapa gitu tidak mau pilih yang 2 sekaligus? Jadi kita dapat keselamatan akhirat yang tidak berjarak gitu, tidak ada waktunya, panjang sekali, tidak ada batas waktunya. Sedangkan kalau kesuksesan duniawi kan kembali lagi, kalau kita percaya Tuhan ada parameter 70-80, itu parameter umum loh. Meskipun ada juga orang yang dikasih umur maksimal katanya tidak pernah akan bisa lebih 120 tahun. Tapi berapapun jaraknya, kalaupun 120 tahun, itu tetap berhenti juga gitu. Ada batas berhentinya gitu. Kalau yang namanya alam akhirat kan tidak berbatas, panjang sekali. Jadi saya mikirnya seperti itu, teman-teman. Kenapa saya mau ikut jalan Tuhan, saya pilih jalan Tuhan itu karena dalam pemikiran saya, dalam pengertian saya akan firman Tuhan, saya itu dapat 2, sedangkan cara duniawi saya cuma dapat 1. Apa untungnya gitu kita ikutin secara duniawi gitu, apalagi parameter waktunya duniawi itu hanya 70-80 tahun, sedangkan yang saya dapat 2 ini parameternya tidak berhenti cuma di 70-80, akan terus gitu. Mungkin secara firman saya bisa jelaskan seperti ini. Nah, ini coba sebentar saya break dulu, saya atur si Boris dulu sebentar. Nanti saya lanjut lagi ke impresi yang di catatan kitab suci saya. Sebentar teman-teman ya. Oke teman-teman, jumpa lagi, kita lanjut lagi ya. Ini si Boris yang ganggu terus, saya pangku aja udah. Jadi saya luruskan lagi, kalau apa yang tadi kan saya jelaskan kan yang ada di firman itu. Tapi kalau saya lihat catatan saya yang ada di kitab suci saya gitu, ada notes yang intinya gitu, galau karena khawatir Tuhan lupa akan janji-janjinya gitu. Nah, ini dimulain dari apa ya, kegalauan kadang
menghinggapi jiwa kita oleh karena rasa khawatir gitu. Tuhan lupa akan apa yang difirmankan dan dijanjikannya. Sebab proses penggenapannya memakan waktu, di mana saat menunggu waktu Tuhan banyak permasalahan yang terjadi yang buat kita khawatir serta kadang frustasi, bahkan alami depresi gitu. Jadi kenapa kita galau gitu dengan Tuhan? Ya karena kita punya jiwa gitu, kita punya pikiran perasaan yang kadang berbeda dengan pikiran dan perasaan Tuhan gitu. Minimal kalaupun kita mau anggap sama, itu tidak bisa serentak sama gitu. Berarti kan ada proses waktu yang untuk menuju supaya pikiran dan perasaan kita itu sama dengan apa yang Tuhan maksud gitu. Nah ini kan butuh waktu. Nah waktu menunggu proses ini, nunggu saat ini, gitu, menunggu waktu ini, ya menunggu pembuktian penggenapan akan janji-janji Tuhan ini banyak sekali kita ngalami masalah-masalah gitu. Nah masalah ini kan tidak kurun berhenti gitu. Semakin kita berani melakukan firman Tuhan, permasalahan itu makin banyak gitu. Kenapa? Ya karena kita butuh iman yang terus-terusan untuk menutupi permasalahan tadi. Nah jadi kalau bicara dari sisi rohani, permasalahan itu bisa jadi seperti anak tangga kita untuk menuju level iman yang tinggi. Nah waktu level iman tinggi berarti banyak sekali penggenapan janji Tuhan yang bisa makin terjadi gitu. Nah ini teorinya seperti itu. Nanti sampai satu titik gitu Tuhan akan mengerti, akan berhenti bahwa ya untuk kita cukup kelimpahannya sampai di sini saja gitu. Karena kalau diteruskan takutnya kita malah jadi pegangan kelimpahan, malah jadi kehilangan Tuhan gitu. Jadi itu kan Tuhan yang ngerti batasnya bobot kita itu untuk soal kelimpahan seberapa banyak sih gitu. Kalau memang sudah terlalu besar kelimpahan ini sehingga nanti akhirnya jebol gitu, bendungan iman kita jebol, akhirnya ujung-ujungnya kita tidak beda dengan orang duniawi gitu, akan balik lagi lebih pentingkan kelimpahan daripada kelimpahan materinya gitu, duniawinya, daripada keselamatan yang Tuhan maksud gitu. Nah ini jadi tidak aneh gitu kalau kenapa kita bisa galau itu, ternyata karena memang dalam waktu proses menunggu penggenapan janji Tuhan, bukan janji Tuhannya yang bohong, bukan Tuhannya yang lupa gitu, tapi proses ini loh yang Tuhan inginkan. Tuhan tahu ukurannya kita sampai seberapa besar gitu, yang iman yang akan Tuhan itu berarti kan seberapa besar permasalahan yang akan dihadapin oleh kita gitu. Permasalahan equal dengan iman gitu. Nah nanti permasalahan dengan iman itu, iman ini akan dengan equal dengan firman. Jadi firmannya A tapi bisa jadi banyak sekali karena imannya kan berkembang terus dan 1, 2, 3, 4, 5 berarti akan ada A1, A2, A3, A4, A5 dan seterusnya gitu. Nah ini maksud Tuhan seperti itu. Jadi ya waktu nunggu itu biasanya memang kita jadi galau, kita mungkin jadi frustasi, bahkan kalau kita nggak benar-benar nggak mengandalkan Tuhan, kita bohong-bohong saja gitu mengandalkan Tuhan, ya akhirnya kita nggak kuat, bahkan bisa depresi mungkin. Makanya ada orang dunia bilang kalau kita nggak siap, kalau kita nggak tulus dari hati kita jangan berani-berani mainan rohani, mainan dengan Tuhan. Atau mungkin bukan cuma rohani dengan Tuhan, mungkin dengan roh jahat juga. Kalau kita nggak siap, akan menjadi kacau gitu pikirannya, terganggu gitu. Kenapa? Ya karena memang rohani itu beda dengan duniawi gitu. Kalau rohani sih dengan supranatural gitu, kalau duniawi kan dengan natural, ya pasti beda sekali gitu. Cara-caranya juga beda. Yang caranya roh duniawi ya rasional gitu kan. Tapi kalau cara rohani kan irasional. Cara Tuhan irasional, cara roh jahat juga irasional. Nah ini yang mesti kita hati-hati gitu. Rasa khawatir karena permasalahan adalah cara Tuhan meningkatkan iman agar makin banyak dan makin besar mujizat dapat terjadi. Nah ini tadi baru dijelaskan gitu. Nah ini lebih dalam lagi bahwa ini terkait mujizat nih gitu. Jadi kalau memang level iman kita naik, pengenalan pengertian firman kita naik gitu, itu otomatis akan terjadi ya mujizat-mujizat besar gitu. Nah mujizat ini kan nggak ada batasnya gitu. Bayangin aja bagaimana caranya Tuhan bisa bikin mujizat waktu zaman Nabi Musa belah laut. Sampai hari ini siapa yang bisa gitu? Ya cuman dengan tujuk begitu aja langsung lautnya terpecah, terbelah gitu. Sampai ini hari juga nggak ada.
Apa ada gitu masalah mujizat yang lebih besar dari itu gitu. Meskipun kalau secara rohani itu bukan mujizat terbesar gitu. Mujizat terbesar bagi rohani kan terima Tuhan gitu. Kita terima Tuhan adalah mujizat terbesar, lebih besar daripada Nabi Musa belah Laut Merah. Itu buat makna rohani, buat makna Tuhan itu, terima Tuhan itu seperti itu. Tapi kalau bicara secara duniawi, rasanya nggak ada loh sampai ini hari ada mujizat yang lebih besar daripada contohnya itu. Salah satu mujizat Tuhan itu yang lewat Nabi Musa belah laut gitu. Kayaknya nggak ada. Siapa yang mampu seperti itu? Dalam waktu sekejap loh. Kalau mungkin dalam waktu tahun atau puluhan tahun mungkin bisa dibikin bendungan kali. Tapi kalau dalam hal ini kan enggak. Atau mungkin direklamasi gitu, diuruk ke lautnya bisa juga gitu. Tapi kalau zaman itu kan enggak, dalam sekejap aja gitu. Dengan kekuatan supranatural itu terbelah. Ini jadi diingatkan lagi kalau sampai ada khawatir itu timbulnya frustasi, depresi, ya nggak aneh lah, karena cara Tuhan itu nanti akan berujung dengan hal-hal yang besar. Hal-hal besar orang sebut mujizat gitu, ajaib, hal-hal yang ajaib, hal-hal yang besar, yang sangat besar, yang ajaib, yang mujizat. Tanpa iman yang dalam dan tinggi, tanpa ada iman yang dalam, yang tinggi gitu, serta yang kuat, tidak mudah goyah gitu, kuat tidak mudah goyah. Tuhan khawatir jika berikan janji-janji kelimpahan, karena dapat membuat iman kita terjerembab jatuh. Jadi Tuhan hati-hati sekali gitu, waktu Tuhan akan lepaskan kelimpahan, itu Tuhan mesti ukur dulu dari kekuatan iman kitanya, diukur dulu dari kedalaman iman firman gitu. Semua Tuhan akan hitung dulu gitu. Kenapa? Karena kalau firman kita, pengenalan pengertian firman Tuhan, pengenalan pengertian firman itu tidak kuat dan iman kita tidak kuat, Tuhan khawatir waktu kelimpahan datang, waktu penggenapan janji Tuhan akan kelimpahan duniawi datang, kita ini malah terjerembab jatuh gitu. Nah, waktu kita terjerembab jatuh, akhirnya kita malah kehilangan Tuhan kehilangan kita. Nah, ini yang Tuhan nggak mau gitu. Jadi teman-teman coba sadarilah bahwa ikut Tuhan itu seperti itu. Tuhan itu tidak seperti orang dunia, tidak instan yang sekebrakan begitu. Kenapa? Karena Tuhan juga mengharapkan hasil proses kita yang kekal gitu, yang tidak berbatas. Tuhan kan di alam akhirat nggak ada batasnya. Jadi ukuran Tuhan satu seperti itu. Bagaimana membuat keberhasilan kita di hidup ini ya dengan pola ukur gitu, pola waktu yang sekian panjang, yang tidak berbatas gitu. Makanya Tuhan kadang-kadang kita selalu nilai lambat sekali proses Tuhan, kok gini-gini ya, karena beda gitu. Proses iman melalui rintangan-rintangan permasalahan yang membuat kita mengenal dan mengerti akan makna dari isi firman yang Tuhan maksudnya itu. Dari proses ke proses yang permasalahan itu, nanti akhirnya setiap firman itu akan kita lebih mengenal, lebih mengerti, lebih dalam lagi gitu. Sehingga dari satu ayat firman yang sama itu pengenalan pengertiannya akan berubah terus gitu. Kenapa? Karena dipoles, digosok diamplas oleh permasalahan nanti gitu. Nah, permasalahan ini, untuk bisa mampu melewati permasalahan ini ya mengenal, mengerti firman ini gitu. Nah, ini dibutuhkan iman gitu. Nah, iman ya akan iman percaya kepada Tuhan. Nah, ini yang alat asasnya seperti ini gitu. Proses iman butuh waktu sesuai dengan seberapa kemauan kita untuk taat dan percaya, serta seberapa besar akan pengharapan tentang imajinasi kebesaran posisi dan kuasa Tuhan, serta keajaiban akan janji-janjinya. Jadi maksudnya proses iman itu, apabila iman kita kecil gitu, pengenalan pengertian firman kita itu sedikit gitu, ya otomatis ya Tuhan ya seperti itu gitu. Nah, tapi kalau kita percaya bahwa Tuhan itu maha gitu, ya berarti kan kita kan pengharapannya besar sekali tentang Tuhan gitu. Pengharapan bergantungnya kita kepada Tuhan itu besar sekali. Satu. Kedua, imajinasi kita tentang Tuhan itu apa sih gitu. Ya, Tuhan itu apa? Kalau Tuhan itu diidentikan dengan konglomerat misalnya di domestik Indonesia, ya mungkin jadinya cuma seperti konglomerat Indonesia gitu. Tapi kalau bicara ya imajinasikan Tuhan itu seperti konglomerat dunia, ya ukurannya akan menjadi konglomerat internasional gitu. Nah, sama. Padahal Tuhan itu kan
nggak ada apa-apanya gitu. Seluruh konglomerat dunia dikumpulin jadi satu juga buat Tuhan kan nggak ada apa-apanya. Nah, tinggal balik kembali keberanian kita berimajinasi Tuhan ini seberapa besar gitu. Nah, kalau Tuhannya besar sekali, ya otomatis pengharapan kita juga besar sekali gitu. Nah, ini tergantung kita masing-masing. Begitu juga dengan kuasa Tuhan gitu. Seberapa besar gitu kita anggap kuasa Tuhan. Jadi mungkin kalau saya bisa bayangkan pengharapan kita berapa besar terhadap Tuhan, ya. Berapa besar imajinasi kita terhadap pribadi Tuhan loh. Berapa besar gitu. Kalau ukurannya harta tadi saya umpamakan di-compare dengan seluruh konglomerat dunia internasional dikumpulkan, ya Tuhan pasti lebih kaya, lebih besar gitu soal duniawinya gitu. Nah, yang ketiganya kuasa Tuhan. Kita percaya seberapa besar gitu. Ya, untuk dan nah ini tiga ini semua terjalin jadi satu di dalam iman gitu. Nah, ini yang butuh proses permasalahan. Ini ya untuk ini sebenarnya gitu. Jadi waktu kita menggeluti iman ini berkembang, ya pengenalan pengertian akan firman ini juga akan berkembang gitu. Jadi dua-duanya akan berkembang. Nah, ini yang akan jadi besar sekali gitu. Nah, ini di pengertian saya seperti itu. Coba teman-teman renungin, kalau memang mudah-mudahan bisa sama, tapi kalau nggak sama ya mungkin ya oke lah, kita saling asal lagi, saling sharing gitu, saling menginputkan. Nanti Tuhan kan memang terhadap pribadi kita kadang-kadang tidak sama gitu, jadi masing-masing beda. Tapi di pengertian saya seperti itu. Jadi butuh pengharapan seberapa besar kepada Tuhan, butuh seberapa besar image Tuhan pribadi itu kita anggap berapa besar gitu. Nah, yang ketiganya berapa sih besar kuasa Tuhan gitu. Nah, ini nanti dari rangkuman ini akan menghasilkan iman. Dari iman ini akan terkompensasi dengan pengenalan firman gitu, pengertian akan firman. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Seberapa besar yang kita harapkan adalah parameter seberapa besar Tuhan akan berikan bagi kita, di mana Tuhan batasi dengan takaran iman kita agar kita tidak tinggalkan Tuhan gitu. Jadi kuncinya gitu. Jadi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Mau apapun juga bisa gitu. Seberapa besar yang kita harapkan adalah parameter loh. Jadi seberapa besar yang kita harapkan adalah parameter seberapa besar Tuhan akan berikan bagi kita. Ketangkep nggak teman-teman? Jadi seberapa besar kita mengharapkan Tuhan adalah identik dengan seberapa besar Tuhan akan berikan janji-janjinya bagi kita. Kurang lebih begitu teman-teman. Jadi sama gitu. Kalau semakin besar kita mengharapkan Tuhan, ya pasti akan semakin besar janji-janji Tuhan untuk kita. Semakin kecil pengharapan kita kepada Tuhan, ya berarti semakin kecil janji-janji Tuhan kepada kita. Nah, di mana nanti Tuhan akan batasi dengan takarannya iman kita. Jadi ukuran seberapa besar janji-janji Tuhan yang akan kita terima itu adalah ukurannya iman kita. Kenapa? Karena kalau memang kelimpahan, misalnya janji Tuhan terlalu banyak, terlalu berlimpah, akhirnya kita yang nggak kuat. Nah, waktu kita tidak kuat, Tuhan khawatir kita meninggalkan Tuhan. Waktu kita meninggalkan Tuhan, berarti Tuhan kehilangan kita. Nah, ini yang tidak mau, Tuhan tidak mau terjadi seperti ini gitu. Nah, ini yang coba kita coba renungi lebih dalam supaya bisa lebih nangkap gitu, bisa mengerti apa maksud Tuhan itu. Oke, mungkin pagi ini saya sharingkan cukup begini. Kita bicara tema awal gitu, bahwa kadang-kadang kita galau karena khawatir gitu. Tuhan itu apakah lupa gitu akan janji-janjinya untuk kita. Yang jelas Tuhan tidak pernah akan lupa. Cuman Tuhan butuh proses waktu untuk ajak kita ke titik yang benar-benar maksimal. Bagaimana caranya kita bisa benar-benar maksimal terima janji-janji Tuhan yang Tuhan sudah sediakan gitu. Nah, itu kuncinya ada di berapa dalam pengenalan pengertian akan firman dan berapa dalam iman kita, berapa tinggi iman kita. Nanti ini akan di cross gitu, akan menjadikan berkat yang dari Tuhan. Oke, see you, bye bye.
1 minute to better life. Butuh proses iman yang besar untuk dapat menjadi alat Tuhan yang besar, guna memberitakan firman sampai ke ujung bumi demi keselamatan semua. Oke?